Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang ilmu tasawuf dan tokoh-tokohnya. Saya Adi Kurnia Nugroho absen 1. Saya Alfa Hoirun Nafis absen 3. Saya Fazil Maula Gani Indratno absen 9. Saya Maulana Muhammad Bilal absen 17. Nama saya Noval Siti Abdillah absen 26. Saya Rayhanun Nafis absen 30. Ilmu tasawuf. Zakaria Al-Ansori merupakan seorang penulis tasawuf. Beliau memandang tasawuf sebagai cara menyucikan diri, meningkatkan akhlak, dan membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan abadi. Unsur utama tasawuf adalah penyucian diri, dan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan keselamatan. Imam Junaid Al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid Al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Sari Al-Sakoti dan Al-Haris Al-Muhasibi, pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Ketika berumur 7 tahun, Al-Junaid telah diuji oleh gurunya tentang makna syukur. Maka dijawablah dengan tangkas, syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tasawuf Imam Junaid. Al-Junaid mengembangkan pemikiran tasawuf yang tidak sistematis, tetapi tersebar melalui ungkapan verbal dan tulisan murid-muridnya. Ia menekankan konsep khauf atau takut yang membawa rasa sempit atau kobit, dan roja atau harap yang membawa kelapangan atau basit. Menurutnya, keduanya mempengaruhi eksistensi kemanusiaan. Al-Junaid menjalani tasawuf dengan sikap zuhud dan fakir, serta menekankan pengalaman langsung melalui pengendalian nafsu dan keterlepasan dari dunia. Ia memandang tasawuf sebagai jalan menuju kearifan, di mana manusia yang arif tidak terikat waktu. Konsep ma'rifatnya terbagi menjadi ma'rifat ta'aruf atau pengetahuan Allah tentang dirinya, dan ma'rifat ta'rif atau pengetahuan manusia melalui tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua ada Robi'ah Ad-Dawiyah. Nama lengkapnya adalah Robi'ah binti Ismail Al-Ad-Dawiyah Al-Basyairiyah Al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi atau 99 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Bashrah, Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah atau tahun 801 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Robi'ah yang berarti anak keempat. Ajaran tasawuf Robi'ah Ad-Dawiyah. Robi'ah Ad-Dawiyah mengembangkan tasawuf berfokus pada konsep mahabbatullah, cinta Allah. Ia membagi cinta kepada Allah dalam 2 jenis. Pertama, cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah cinta seorang hamba yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan dan kepatuhan hingga menjadi kekasihnya. Setelah itu, hamba mengalami cinta karena dirimu, yakni cinta murni yang muncul dari pengalaman kasyaf, terbukanya tabir melalui mukasyafah pada makom musyahadah.
Hamba menyaksikan keagungan Allah dengan mata hati, mencapai makrifat dan menerima cinta Allah sebagai limpahan kasih ilahi. Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Asyari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menempuh jalur tasawuf setelah mendalami berbagai ilmu seperti fikih, filsafat, dan ilmu kalam. Baginya, tasawuf adalah jalan yang benar karena menggabungkan ilmu dan amal untuk mencapai ketentraman batin melalui pencerahan ilahi. Tasawufnya berfokus pada tasawuf akhlaki, yaitu perbaikan moral dengan praktik seperti menyendiri, diam, nahan lapar, dan terjaga di malam hari. Al-Ghazali membagi tasawuf menjadi ilmu muamalat, keadaan hati seperti sabar dan syukur, dan ilmu muhasyafah, pengalaman batin yang hanya bisa dijelaskan secara simbolis. Ia menolak konsep ittihad, hulul, dan syatahat yang dianggap membahayakan kaum awam. Puncak tasawuf menurut Al-Ghazali adalah al-qurb, kedekatan dengan Allah atau fana, lenyapnya diri dalam pandangan tauhid. Perjalanan ini disebut suluk, melibatkan tahapan spiritual, manazil, dan posisi batin atau makom seperti taubat, sabar, syukur, khauf, roja, tawakal, dan cinta yang merupakan makom tertinggi. Untuk mencapainya, seseorang salik harus menjalani riyadoh atau latihan spiritual dan mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Selanjutnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Cilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair, yang artinya ada kebaikan, Ahmad Al-Jabbar, khodam Tuhan yang Maha Perkasa, Fatimah binti Abu Abdillah Asma'i, seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan akhwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun, dan pada tahun 488 Hijriah, beliau pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai salah satu sultan al-auliya, mengembangkan tasawuf akhlaki yang berorientasi pada perbaikan akhlak dan makom ma'rifat kepada Allah. Beliau memadukan syariat dan hakikat dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau menegaskan bahwa setiap hakikat harus berpijak pada syariat. Jika tidak, hal itu adalah kesesatan. Tasawufnya menekankan aspek lahir dan batin dalam ajaran Islam. Aspek lahiriah mencakup fikih, sementara aspek batiniyah adalah tasawuf, seperti penyucian diri melalui taubat, zikir, dan suluk. Kesucian batin dapat dihilangkan akibat dosa, karakter buruk, atau perilaku haram dan harus diperbarui dengan taubat dan istighfar. Beliau juga dikenal karena mampu mengenali tipu daya setan yang menyamar sebagai cahaya. Kesadarannya tentang hukum Allah menyelamatkannya dari godaan tersebut. Syekh Abdul Qadir tidak hanya menekankan ibadah fardu, melainkan juga memperhatikan amalan sunnah sebagai bagian dari pengamalan agama secara mendalam. Kesimpulannya, dari tokoh-tokoh tasawuf di slide sebelumnya menunjukkan bahwa tasawuf adalah jalan spiritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian hati, keseimbangan antara syariat dan hakikat, serta memperbaiki akhlak. Meski berbeda pendekatan seperti cinta ilahi oleh Robi'ah atau makom spiritual oleh Al-Ghazali, semua sepakat bahwa puncak tasawuf adalah hubungan yang intim dengan Allah dan penyaksian keagungannya.